있어? 어? 아이씨. Film diawali memperkenalkan kita dengan Tony, seorang agen rahasia Korea Utara yang baru saja berhasil menyelesaikan misi terakhirnya di Korea Selatan. Karena telah berhasil menyelesaikan misi, Tony pun diizinkan pulang menemui kedua anaknya. Kedua anak Tony ditahan di penjara Korea Utara, yaitu sebagai jaminan. Apabila Tony berkhianat atau membelot, maka kedua anak Tony akan mereka habisi. Tony merayakan kepulangannya dengan minum-minum bersama seorang ibu pemilik warung yang ternyata juga seorang agen rahasia Korea Utara. Setelah itu, Tony menuju ke pelabuhan untuk kembali ke Korea Utara. Tony terlihat sudah tidak sabar menemui kedua anaknya. Namun setibanya di pelabuhan, Tony malah disergap oleh pasukan khusus Korea Selatan. Akhirnya Tony sadar bahwa dirinya telah dikhianati oleh negaranya sendiri, di mana Korea Utara memutuskan untuk membuang Tony, yaitu dengan sengaja membongkar penyamaran Tony sebagai mata-mata korut di Korea Selatan. Sebelum akhirnya diringkus, Tony berniat menatap kedua foto anaknya yang Tony simpan di saku pakaiannya. Pasukan elit khusus mengira Tony ingin mengambil senjata. Lalu dengan sigap, mereka melakukan penembakan, hingga akhirnya Tony pun tewas di tempat. Lalu adegan film berpindah di Korea Utara. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Kolonel Tom yang tengah mendatangi sebuah penjara, yaitu menemui kedua anak Tony yang bernama Jack dan Nara. Awalnya, Jenderal Tom berniat menghabisi Jack dan Nara, karena mereka berdua dianggap sudah tidak berguna lagi, karena Tony sudah tewas. Akan tetapi, si kolonel membatalkan niatnya, setelah melihat data diri Jack yang ternyata memiliki potensi yang sangat besar menjadi seorang agen rahasia terbaik. Kolonel Tom lantas berbohong, berkata bahwa ayah Tony telah menjadi seorang pengkhianat alias pembelot. Pemerintah seharusnya sudah menghabisi Jack dan adiknya, yaitu sebagai konsekuensi atas pengkhianatan yang dilakukan oleh ayah Jack. Namun Kolonel Tom akan mengampuni Jack dan adiknya, yaitu dengan syarat Jack harus menjadi agen rahasia dan menjalankan misi di Korea Selatan. Kolonel Tom berjanji, apabila Jack berhasil menyelesaikan misi-misi yang diberikan, maka Jack dan adiknya akan dibebaskan. Demi keselamatan ia dan adiknya, Jack pun akhirnya setuju menjadi seorang agen rahasia Korea Utara dan menjalani misi di Korea Selatan. Lalu adegan film berpindah pada 2 tahun kemudian. Seorang agen khusus Korea Utara dari unit 35 menghabisi 3 orang agen dari unit 8. Agen khusus unit 35 ini diketahui bernama Frank. Di keesokan harinya, jasad ketiga agen unit 8 yang dihabisi oleh agen Frank ditemukan oleh polisi Korsel. Setelah diselidiki, para agen dari Korsel malah dibuat bertanya-tanya, kenapa para agen dari korut ini saling membunuh satu sama lain, padahal mereka semua sedang ditugaskan oleh negara menjalankan misi di Korea Selatan. Mereka pun menduga kalau ini ada kaitannya dengan konflik politik yang sedang berlangsung di Korea Utara. Apalagi terdengar isu kudeta yang akan segera terjadi di negara musuh tersebut. Di hari berikutnya, Jack berhasil menyusup ke Korsel sebagai imigran gelap. Jack sengaja membuat dirinya tertangkap agar dimasukkan ke panti asuhan. Mengingat, Jack masih di bawah umur. Seminggu kemudian, sepasang suami istri mengadopsi Jack dari panti asuhan. Kedua pasangan ini diketahui bernama Maya dan Alex. Tanpa pihak panti sadari, kalau pasangan suami istri ini juga adalah agen rahasia dari Korea Utara, yang memang ditugaskan untuk memuluskan rencana Jack dalam menjalankan misinya di Korea Selatan. Sejak hari itu,
Jack tinggal di rumah pasangan ini sebagai satu keluarga yang utuh. Meski mereka bertiga ini sama-sama agen dari Korea Utara dan bergabung di unit 8, tetapi mereka bertiga ini memiliki misi yang berbeda. Alex pun menegaskan kepada Jack dan Maya agar fokus pada misi masing-masing dan dilarang mencampuri atau mendahului misi dari agen lain. Karena Jack masih remaja, maka Jack harus bersikap seperti remaja pula, seperti bersekolah dan juga bergaul bersama para remaja Korsel lainnya. 남의 눈에 띄지 말고 새벽부터 야자까지. Singkat cerita, Jack masuk ke sekolah pertamanya. Setelah memperkenalkan diri, Jack disuruh duduk sebangku bersama seorang siswi pendiam yang diketahui bernama Lola. 쓰지 마라. Baru pertama kali masuk sekolah, Jack sudah mulai diganggu oleh geng preman sekolah. Sebelum Jack masuk ke sekolah ini, tadinya mereka semua hanya mengganggu Lola saja. Namun dikarenakan Jack duduk sebangku dengan Lola, Jack pun ikut diusik oleh mereka. Sebenarnya Jack bisa saja dengan mudah memberi mereka semua pelajaran. Akan tetapi, agar penyamarannya tidak terbongkar, Jack enggan meladeni mereka dan tetap akan berpura menjadi seorang murid culun sama seperti Lola. Di jam istirahat, Jack kembali diganggu oleh geng preman sekolah yang diketuai oleh John. Jack yang masih berpura-pura lugu, lantas membiarkan mereka semua mengambil semua uang di dompetnya. Akan tetapi, John malah mengejek foto kedua orang tua dan adik perempuan Jack. Jack terlihat sangat emosi dan berniat ingin membrutal, menghajar John dan gengnya. Tapi untung saja, Jack tidak jadi membrutal karena si wali kelas keburu datang untuk mengamankan keadaan. Saat mengarah kembali ke kelas, Jack melihat Lola sedang menatap ke ruang kelas balet. Lola memberitahu Jack kalau dirinya bercita-cita menjadi penari balet. Namun sayangnya, Lola dilarang ikut kelas balet di sekolah ini, karena yang bisa ikut kelas balet hanyalah siswi-siswi populer saja. Pada malam harinya, Frank agen dari unit 35, kembali membrutal, menghabisi seorang agen dari unit 8. Di dalam persembunyiannya ini, si agen berusaha menghubungi Jack, Alex, dan Maya. Memberitahu terkait Frank, agen korut dari unit 35, yang membrutal di Korea Selatan, untuk membantai seluruh agen korut lainnya, dari unit 8. Namun panggilan dari si agen, tak kunjung diangkat, oleh Jack, Alex, dan Lola. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menemukan si agen, dan langsung ia habisi di tempat. Di keesokan paginya, di sekolah, John dan gengnya dihukum oleh guru, yaitu membersihkan kelas. Akan tetapi, John dan gengnya malah memaksa Jack dan Lola yang menjalankan hukuman dari guru tersebut. Jack yang tidak ingin terlibat masalah, ia pun langsung menuruti keinginan John dan gengnya. Lola terlihat sangat senang, karena sekarang, ia tidak sendiri ketika diganggu oleh John CS. Karena sekarang, sudah ada Jack yang menemaninya. Sepulang dari sekolah, Jack mendapat sebuah paket. Ternyata itu adalah paket pertanda bahwa Jack akan menerima misi pertamanya. Target pertama yang harus Jack bantai, tak lain adalah agen Frank, agen korut dari unit 35, yang sejauh ini telah membantai puluhan agen korut dari unit 8. Apabila Frank tidak segera dibungkam, maka kemungkinan besar Jack juga akan bernasib sama. Mengingat, Jack juga agen korut dari unit 8. Malam itu juga, Jack mulai beraksi, mendatangi beberapa agen rahasia lainnya, guna mengambil senjata. Termasuk menggali informasi terkait lokasi keberadaan Frank. Singkat cerita, Jack tiba di tempat persembunyian seorang agen dari unit 35 yang mengetahui identitas serta alamat persembunyian agen Frank. Setelah berhasil melumpuhkan si agen ini, Jack pun mulai menginterogasinya terkait identitas serta alamat persembunyian agen Frank. Akan tetapi, agen ini tetap memilih bungkam meski sudah disiksa sedemikian rupa. Bahkan,
Dengan sisa tenaga yang ada, ia masih berusaha melakukan perlawanan. Sehingga dengan terpaksa, Jack pun langsung menghabisinya. Jack yang sejatinya bukanlah seorang pembunuh, tentu ia merasa sangat bersalah. Kendati demikian, Jack harus mencoba beradaptasi dengan profesi barunya sebagai agen rahasia yang memang dituntut untuk membrutal sewaktu-waktu. Di keesokan paginya, setibanya di dalam kelas, Jack melihat Lola kembali diganggu oleh John CS. Di sini Jack masih berusaha untuk bersabar dengan kelakuan para berandalan ini. Di tengah mengikuti pelajaran, Lola pun menyadari Jack terlihat ngantuk dan kelelahan. Karena tadi malam, Jack disibukkan menjalankan misi pertamanya. Melihat Jack yang tidak fokus dalam mengikuti mata pelajarannya, membuat si wali kelas kesal. Ia langsung menegur Jack dan lantas menyuruhnya menjawab sekaligus mengulas mata pelajaran yang ia terangkan tadi. Dengan penuh percaya diri, Jack menjawab dan mengulas pelajaran yang diterangkan oleh si wali kelas dengan benar dan teliti. Membuat semua murid keheranan, termasuk di wali kelas sendiri, karena tadi mereka melihat Jack tidak fokus mengikuti pelajaran ini. 중국은 아이가 이루어집니다. 정답은 맞아. 수고들 했어. Saat di jam istirahat, Jack langsung mengarah ke ruang tari balet untuk bermain piano, yaitu untuk mengingat kenangan manis bersama adik perempuannya, yaitu Nara. Karena dulu, Jack dan adiknya itu sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain piano. Nara masih ditahan di penjara Korsel sebagai jaminan. Apabila Jack berkhianat atau membelot, maka adiknya akan dihabisi. Sebaliknya, apabila Jack berhasil menyelesaikan misi-misi yang diberikan, maka Jack dan adiknya akan dibebaskan. Sehingga dengan begitu, Jack dan si adik bisa menjalani hidup normal, seperti warga sipil pada umumnya. 야, 나가려고 그랬어. Kemudian, Lola datang untuk berlatih tari balet, mumpung di ruangan ini belum ada orang. Di tengah asik berlatih, para siswi populer datang dan malah mengolok-olok Lola. Mereka menganggap Lola tidak pantas menari balet karena dirinya kurang cantik dan juga kurang populer seperti mereka. 이래서 내가 야. Mengetahui Lola mendapat penghinaan seperti itu, Jack pun merasa iba kepadanya. Sementara itu, Alex dan Maya ternyata secara diam-diam mengedarkan barang haram untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Alex pun sempat dibuat kaget melihat Jack yang baru pulang dari sekolah dan hampir saja memergoki mereka. 일일이 보고해야. Setelah itu, Jack lanjut menjalankan misinya, menemukan keberadaan agen Frank. Singkat cerita, Jack pun berhasil melumpuhkan seorang agen dari unit 35 yang mengetahui nomor plat mobil milik agen Frank, target yang sedang dicari oleh Jack. Melihat sedikit ada celah, agen ini langsung menyerang Jack. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus menghabisinya untuk membela diri. Dari nomor plat mobil tersebut, pada akhirnya, Jack pun berhasil melacak lokasi keberadaan agen Frank. Kemudian, Jack membuntuti mobil agen Frank yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Saat di lampu merah, Jack bersiap akan beraksi, menghabisi agen Frank. Namun dengan sigap, Frank berhasil mengelak dan berusaha melarikan diri. Sampai pada akhirnya, Jack pun berhasil membuat posisi Frank terpojok. Akan tetapi, Jack batal menghabisi agen Frank karena di lokasi kejadian ada puluhan saksi mata yang bersiap merekam aksinya. Sehingga Jack pun memutuskan akan menghabisi agen Frank di lain waktu saja. Karena terlambat masuk sekolah, Jack pun mendapat hukuman, yaitu dipaksa jogging di lapangan. Jack terlihat sangat lelah dan ngantuk, sebab tidak tidur semalaman karena sibuk menjalankan misi, dan sekarang harus menjalani hukuman pula. Selesai menjalani hukumannya, Jack tak sengaja melihat Lola kembali diganggu oleh John dan gengnya. Kali ini mereka semua sudah sangat kelewatan. Karena bukan hanya mengambil uang, mereka juga melecehkan Lola. Jack yang kesabarannya sudah mulai habis, akhirnya memutuskan untuk membrutal dengan menghajar John CS.
Sampai pada akhirnya, para berandalan ini bergelimpangan tak berdaya di lantai. Namun sejak hari itu, Lola memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Karena Lola merasa malu, telah dilecehkan oleh John CS. Jack pun kepikiran dan merasa bersalah karena tidak menolong Lola tepat waktu. Saking kepikirannya, Jack sampai tidak fokus mengikuti mata pelajaran. Si guru yang melihat Jack sedang melamun, berniat menggetok kepalanya. John yang kaget, dengan sontak melakukan hal ini. Sehingga membuat si guru dan seluruh murid di kelas menjadi terdiam dan tertegun. Si guru yang terlihat takut, langsung menghukum Jack berdiri di koridor sekolah. Berpindah ke John, yang masih dalam kondisi diperban, akibat dihajar Jack kemarin. John yang masih diselimuti amarah, berniat ingin membalaskan dendamnya kepada Jack. Pada saat yang sama, Jack pun mendatangi meja John CS. John CS yang tadinya sok jago, ingin balas dendam kepada Jack, sekarang malah terlihat panik, takut kalau Jack akan membrutal lagi. Ternyata tujuan Jack datang, hanya untuk bertanya, di mana alamat tempat Lola bekerja separuh waktu. Jack berniat ingin menemui Lola, memastikan dirinya baik-baik saja. Dengan ada ketakutan, John langsung memberitahu Jack alamat tempat kerja Lola. Namun setibanya di tempat tersebut, ternyata Lola sudah tidak bekerja di sana lagi. Tapi tak lama kemudian, Lola yang justru mendatangi Jack, sembari membawakan kue. Yaitu sebagai ucapan terima kasih, karena waktu itu, Jack telah menolongnya. 머리 바뀌었네. Setelah memastikan, keadaan Lola baik-baik saja, John pun langsung pamit pulang. John tidak ingin ngobrol lama-lama, karena takut penyamarannya akan terbongkar. Saat beranjak pergi, Lola langsung memanggil Jack, dan meminta bantuannya sekali lagi. Ternyata Lola ingin bekerja di sebuah sanggar tari balet. Namun untuk mendaftar, Lola harus mendapat persetujuan tanda tangan dari salah satu keluarganya. Jack kembali merasa iba kepada Lola, yang ternyata adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. Dengan senang hati, Jack pun mau membantu, menyamar sebagai saudara Lola. Sehingga dengan begitu, Lola bisa bekerja di sanggar balet tersebut. Setelah itu, Jack dan Lola menghabiskan waktu bersama dengan jalan-jalan menghirup udara segar. Di sini hanya Lola yang banyak bercerita terkait cita-citanya yang ingin pindah ke Jerman mendalami seni tari balet. Sedangkan Jack sendiri hanya banyak diam karena Jack tidak ingin salah ngomong yang akan bisa berpotensi membongkar penyamarannya sendiri. 대호야 모르는 거. 가끔 좀 그래서 찾아봤더니 여기 유명한 무용단. Di balik itu, Agen Frank telah berhasil menemukan alamat rumah persembunyian Agen Alex dan Agen Maya. Karena ternyata, si bandar barang haram yang bertransaksi dengan Alex dan Maya adalah agen dari unit 35, alias rekan Agen Frank. Ternyata tujuan Agen Frank bukan hanya ingin menghabisi Alex dan Maya saja, tapi juga ingin mengambil beberapa paket rahasia yang tersimpan di brankas di dalam rumah tersebut. Maya memohon kepada Frank agar tidak dihabisi, dan sebagai imbalannya, Maya berjanji akan memberikan kodenya kepada Frank untuk membuka brankas tersebut. Namun setelah kode diberikan, Frank tetap menghabisi Maya. Sementara Alex sendiri, yang sedang berada di ruangan lain, tak menyadari kalau Maya telah dihabisi oleh Agen Frank. Dikarenakan Alex sedang asik mendengarkan musik menggunakan sebuah headset. Kemudian Agen Frank datang dan langsung menghabisi Alex. Ternyata di dalam brankas tersebut, tidak hanya berisi paket rahasia saja, tapi juga uang berjumlah jutaan dolar. Kemudian, Agen Frank menyuruh temannya pergi duluan, membawa uang dan paket rahasia itu. Sedangkan Agen Frank sendiri, akan menunggu kepulangan Jack, untuk balas dendam. Singkat cerita, Jack pun pulang. Saat hendak masuk, Jack sudah bisa merasakan, ada yang tidak beres. Sehingga Jack, bisa mengantisipasi serangan yang dilancarkan oleh Agen Frank. Pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi Agen Frank tanpa sempat menginterogasinya terlebih dahulu.
Karena lokasi persembunyiannya sudah terbongkar, dengan terpaksa, Jack harus meninggalkan tempat ini dan mencari markas persembunyian baru. Namun sebelum pergi, Jack harus membersihkan TKP terlebih dahulu, sebelum para polisi Korsel datang. Yaitu dengan membakar rumah ini, dengan membuatnya seperti sebuah insiden kebakaran yang berasal dari microwave. Setelah itu, Jack mendatangi agen lainnya dari unit 8 untuk mencari tempat perlindungan. Ternyata agen yang didatangi oleh Jack adalah si ibu pemilik warung yang kita lihat di awal film tadi. Si ibu pemilik warung ini diketahui bernama agen Julia. Setibanya di sana, Jack yang terluka akibat pertarungan dengan agen Frank pada akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Sementara itu, agen dari Korea Selatan mendatangi TKP kebakaran alias rumah persembunyian agen Alex, agen Maya dan Jack. Agen dari Korea Selatan yang menangani kasus ini diketahui bernama agen Barry. Mereka telah mendapatkan petunjuk terkait identitas agen Jack dari rekaman CCTV di saat agen Jack bertarung dengan agen Frank, termasuk dari lencana sekolah Jack yang terdapat di TKP. Hasil investigasi yang sudah dikumpulkan, langsung agen Barry serahkan kepada atasannya. Si atasan langsung menyuruh agen Barry untuk mencari dan menangkap agen Jack guna mencari petunjuk, termasuk mencari tahu motif kenapa para agen dari Korut saling menghabisi satu sama lain. Berpindah ke agen Jack, yang keadaannya sudah mulai membaik, karena sudah diobati agen Julia. Jack curhat kepada agen Julia, kalau sebenarnya, ia tidak pernah bercita-cita menjadi seorang agen rahasia. Jack terjun ke dunia mata-mata, hanya karena dipaksa oleh keadaan. Agen Julia yang ternyata sudah berpangkat letnan, ia pun bisa menasehati Jack agar terus bersabar. Karena untuk membela negara, memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Saat baru pulang dari berbelanja, Jack sempat panik saat dihampiri oleh seorang polisi. Padahal si polisi ini berhenti hanya untuk menyapa agen Julia. Karena saking hebatnya dalam melakukan penyamaran, semua orang di wilayah ini kenal dengan agen Julia sebagai ibu pemilik warung yang sangat baik hati. Agen Julia langsung menegur Jack agar tidak panik ketika dihadapkan dengan situasi seperti tadi. Namun tak lama kemudian, agen Julia baru menyadari kalau ternyata Jack adalah anak agen Tony, agen senior handal yang dikenal baik oleh agen Julia. Di keesokan harinya, Jack kembali mendapat kiriman sebuah paket berisi sebuah ponsel dan foto target selanjutnya yang harus Jack bantai. Tak lama kemudian, Jack dihubungi oleh Kolonel Tom. Kolonel Tom menjelaskan kalau misi ini adalah misi terakhir Jack, yaitu misi mengambil paket rahasia yang sebelumnya dicuri oleh agen unit 35. Kolonel Tom berjanji, apabila Jack berhasil menyelesaikan misi terakhirnya ini, maka Jack dan adiknya akan dibebaskan. Kemudian, Kolonel Tom mengirimi Jack video dari adik perempuannya, yaitu Nara. Jack tampak bahagia sekaligus terharu, bisa melihat adik perempuannya lagi setelah sekian lama, meski hanya lewat video saja. Jack tampak sudah tidak sabar menyelesaikan misi terakhirnya ini, agar Jack bisa berkumpul lagi dengan si adik dan menjalani hidup normal sebagai warga sipil biasa. Singkat cerita, Jack berhasil menemukan lokasi para agen dari unit 35 yang telah mencuri paket rahasia itu. Ternyata di dalam paket tersebut berisi sebongkah berlian yang bernilai ratusan juta dolar, di mana paket tersebut bersiap akan diperjualbelikan. Singkat cerita, Jack berhasil menyusup ke dalam markas dan mulai membrutal. Satu persatu dari mereka berhasil Jack bantai dengan cukup mudah. Pada akhirnya, paket berlian tersebut berhasil Jack amankan. Setelah misi terakhirnya selesai, Jack langsung membelikan hadiah oleh-oleh untuk adiknya di Korea Utara. Jack tampak sangat bahagia, karena sebentar lagi, dirinya akan kembali ke Korea Utara, menemui adik perempuan kesayangannya. Jack juga tidak lupa membelikan hadiah pakaian untuk agen Julia, yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena agen Julia sudah baik kepada Jack. Agen Julia menasehati Jack agar jangan pernah lagi kembali ke Korea Selatan.
Dengan kata lain, Jack harus benar-benar berhenti menjadi seorang agen rahasia. Sebelum berpisah dengan Jack, agen Julia tampak sangat bersedih karena seperti berpisah dengan cucu sendiri. Dan setelah itu, Jack menemui Lola untuk berpamitan. Namun tentu saja, Jack tidak bisa mengatakan kalau dirinya akan kembali ke Korea Utara. Namun pertemuan ini sudah lebih dari cukup bagi Jack sebagai pengganti kata ucapan perpisahan. Setelah itu, Jack segera menuju ke pelabuhan, menemui seorang agen yang akan mengantar Jack ke Korea Utara menggunakan sebuah kapal laut. Pada saat yang sama, para petinggi intelijen Korea Selatan melakukan pertemuan rahasia bersama petinggi militer Korea Utara di kota Beijing. Ternyata saat ini, Kim Jong-un telah diangkat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Maka dari itu, semua agen rahasia dari unit 8 yang berpihak kepada oposisi harus segera dilenyapkan. Kemudian, berkas identitas seluruh agen rahasia dari unit 8 Korea Utara diserahkan kepada intelijen Korea Selatan. Dengan kata lain, penyamaran seluruh agen unit 8 kini sudah terbongkar, termasuk penyamaran agen Jack. Berpindah ke agen Jack yang terlihat sangat bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan adiknya. Namun tiba-tiba, Jack diserang oleh si agen ini, yang ternyata adalah agen dari unit 35, alias antek-antek Kim Jong-un. Namun dengan sigap, John berhasil membantai si agen ini, meskipun Jack sendiri dalam kondisi terluka. Sementara itu, pasukan intelijen Korea Selatan yang dipimpin oleh agen Bari mulai meringkus seluruh agen dari unit 8 Korea Utara. Yang mana penyamaran mereka semua telah sengaja dibongkar oleh para pemimpin tertinggi dari pemerintahan Korea Utara yang baru. Jack yang dalam kondisi terluka langsung mendatangi rumah agen Julia. Namun setibanya di sana, Jack melihat agen Julia akan segera diringkus oleh agen Bari dan pasukannya. Agen Julia yang melihat kemunculan Jack, ia langsung memberi kode agar Jack segera melarikan diri. Namun agen Bari, yang tak sengaja melihat kemunculan Jack, ia pun langsung berusaha menangkapnya. Di suatu kesempatan, Jack pun berhasil membuat posisi agen Bari terpojok. Agen Bari langsung menyarankan agar Jack menyerahkan diri saja, karena penyamaran Jack sudah dibongkar dan dikhianati oleh negaranya sendiri. Namun Jack menolak menyerah dan berhasil melarikan diri. Ternyata Jack mengarah ke rumah Lola. Namun Jack yang terluka, pada akhirnya tumbang tak berdaya. Lola yang melihatnya, langsung membawa Jack masuk ke dalam, dan langsung ia obati. Tak lama berselang, Lola melihat berita di televisi, terkait Jack, yang merupakan agen rahasia Korea Utara, yang sedang menjadi buronan. Jack yang khawatir, Lola akan melaporkannya ke polisi. Ia pun langsung bergegas untuk pergi dari sini. Lola mengatakan, dirinya tidak peduli kalau Jack adalah agen Korea Utara. Karena bagi Lola, Jack adalah orang baik, dan Lola berhutang budi kepada Jack karena telah sering menolongnya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk Lola membalas budi kepada Jack, yaitu dengan balik membantunya. Berpindah ke Kolonel Tom, yang tengah disiksa oleh para petinggi militer dari pemerintahan yang baru. Mereka ingin tahu di mana keberadaan berlian yang bernilai ratusan juta dolar tersebut. Kolonel Tom berkata, kalau berlian tersebut sekarang berada di tangan agen Jack. Sementara agen Jack sendiri, keberadaannya tidak diketahui. Maka dari itulah, Kolonel Tom menawarkan diri untuk menyusup ke Korea Selatan, yaitu untuk mencari Jack guna mendapatkan berlian tersebut. Berpindah ke Lola, yang sedang berbelanja di minimarket. Tak lama berselang, Lola dihampiri oleh agen Bari. Agen Bari mulai menginterogasi Lola terkait keberadaan Jack sekarang. Karena agen Bari sudah menyelidiki, hanya Lola satu-satunya teman yang dekat dengan Jack di sekolah. Dengan berlagak polos, Lola pun menjawab, dirinya sudah lama tidak berhubungan dengan Jack. Untungnya agen Bari percaya dengan semua ucapan Lola yang terlihat lugu dan tidak pandai berbohong. Kemudian, agen Bari memberikan nomor teleponnya kepada Lola. Agen Bari minta segera dihubungi apabila Lola mengetahui keberadaan agen Jack. Sementara itu,
Dari berita di televisi, Jack baru memahami apa yang sebenarnya terjadi. Alasan kenapa para agen yang tergabung dari unit 8 semuanya tewas dihabisi. Karena ternyata sekarang Kim Jong-un telah berkuasa, sehingga semua yang berkaitan dengan pemerintahan yang lama akan dilenyapkan, termasuk mantan presiden yang dulu. Berpindah ke Kolonel Tom yang telah tiba di Korea Selatan bersama dengan adik Jack, yaitu Nara. Mereka sengaja menjadikan Mara sebagai umpan, memancing Jack keluar dari persembunyian. Kemudian, Kolonel Tom menghubungi Jack, mengajaknya bertemu di suatu tempat di keesokan harinya, yaitu untuk melakukan pertukaran antara adik perempuan Jack, yaitu Nara, dengan paket berlian tersebut. Demi keselamatan adiknya, Jack langsung menyetujui pertemuan itu. Di keesokan paginya, Jack langsung berangkat menuju ke lokasi pertemuan tanpa berpamitan dulu kepada Lola. Lola yang khawatir kalau John akan dijebak, ia pun langsung menghubungi agen Barry untuk meminta bantuannya. Setelah mengetahui informasi tersebut, agen Barry langsung mengerahkan seluruh pasukannya, memeriksa setiap CCTV jalan raya yang ada di kota ini. Sampai pada akhirnya, mereka mengetahui lokasi pertemuan yang akan disambangi oleh agen Jack. Singkat cerita, Jack bertemu dengan Kolonel Tom. Sedangkan pasukan agen Barry sudah menyebar di setiap titik di lokasi pertemuan tersebut. Melihat adiknya sedang ditawan, tanpa ragu sedikit pun, Jack langsung ingin menyerahkan berlian itu kepada Kolonel Tom. Tanpa Jack sadari, setelah berlian itu diserahkan, para pengawal Kolonel Tom akan menghabisi Jack berikut dengan adik perempuannya. Namun hal itu tak sempat terjadi, karena pasukan agen Barry mulai bertindak. Jack langsung menghajar Kolonel Tom untuk menyelamatkan adiknya. Namun sialnya, si adik malah dibawa kabur oleh seorang pengawal Kolonel Tom yang masih tersisa. Namun beruntung, kawasan tersebut sudah dikepung oleh pasukan agen Barry. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan adik Jack. Pada saat yang sama, Kolonel Tom berhasil kabur. Sementara itu, Jack memutuskan melarikan diri. Daripada juga harus ikut tertangkap, dan tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan adiknya. Tak lama setelah itu, Nara mulai diinterogasi oleh intelijen Korea Selatan untuk mengkonfirmasi hubungan persaudaraannya dengan agen Jack. Berpindah ke Lola, yang malah berhasil diculik oleh seorang anak buah Kolonel Tom. Kemudian, Lola langsung dibawa ke markas. Kolonel Tom langsung menghubungi Jack, memberitahu kalau Lola sekarang sudah berhasil ditangkap. Jika ingin Lola selamat, Jack harus segera menyerahkan berlian tersebut. Demi untuk menyelamatkan Lola, Jack pun menyetujuinya. Setelah itu, Jack menghubungi agen Barry. Jack mengatakan dirinya bersedia menyerahkan diri setelah urusannya dengan Kolonel Tom selesai. Kemudian, Jack meminta disambungkan dengan adiknya yaitu Nara. Setelah tersambung, Jack meminta si adik agar tidak perlu khawatir. Karena bagaimanapun caranya, Jack akan menyelamatkan si adik. Setelah panggilan terputus, Jack sempat menangis, meratapi nasib buruk yang harus ia dan adiknya hadapi. Namun sebisa mungkin, Jack harus bersikap tegar, karena ia masih memiliki tanggung jawab, yaitu menyelamatkan adiknya. Singkat cerita, Jack tiba di markas. Namun sebelum menghadap Kolonel Tom, Jack sempat menghubungi agen Barry, agar agen Barry bisa melacak keberadaannya sekarang. Setelah masuk ke dalam, Jack pun langsung dikepung oleh puluhan pengawal Kolonel Tom. Kolonel Tom langsung jujur kepada Jack, kalau ayahnya, yaitu agen Tony, bukanlah seorang pengkhianat. Agen Tony hanya dimanfaatkan oleh para petinggi pemerintah yang serakah. Sama seperti situasi yang saat ini Jack hadapi. Mendengar itu, Jack langsung menyerahkan berlian tersebut dan langsung membrutal. Dalam kondisi tertembak, Jack bersembunyi di dekat Lola. Kemudian, Jack melempar bom yang ia bawa di dalam tasnya. Alhasil, semua pengawal Kolonel Tom yang masih tersisa
tewas dalam ledakan tersebut. Kolonel Tom yang masih hidup, langsung menodongkan senjata ke arah Jack. Pada saat yang sama, agen Barry pun datang. Kemudian, dengan sigap, Jack menembak Kolonel Tom hingga tewas. Jack yang juga tertembak, segera dilarikan ke rumah sakit. Namun karena kehabisan banyak darah, pada akhirnya, Jack pun tewas di dalam perjalanan. Namun sebelum tewas, Jack meminta Lola dan agen Barry berjanji agar memastikan keselamatan adiknya, yaitu Nara. Pada saat yang bersamaan, Nara mendapat firasat buruk bahwa saudaranya yaitu Jack sudah tidak bernyawa lagi. Di akhir film, terlihat agen Barry sudah berhasil mengurus surat kebebasan Nara. Sekarang adik Jack ini sudah bisa bebas sepenuhnya, lalu menetap di Korea Selatan dan tinggal bersama Lola. Kemudian, film pun selesai.